Halo Gear, balik lagi sama saya Iksan dan udah lama banget nih di channel YouTube-nya Gear Second Speedometer nggak buat video. Nah, sekarang kita udah ada motor Yamaha Fazio. Pasti kalian tahu kan Yamaha Fazio ini sempat viral beberapa waktu lalu. Mungkin udah ada 3 videonya di channelnya Mas Ridwan Hanif gitu ya. Sekarang motornya mau kita pinjem. Nah, kenapa kita pinjem? Karena kita mau modifikasi di bagian speedometernya udah pasti karena ini di Gear Second Speedometer. Tapi mungkin nanti juga kita akan modifikasi tipis-tipis di part-part yang lainnya. Asiknya sih kayaknya mungkin kalau misalnya modifikasinya itu budget pelajar, biar nanti banyak yang bisa niru. Nah, ini kan speedometernya udah full digital ya kalau kita lihat di sini. Kemudian juga mungkin nanti di listnya sini mau kita modif. Kemudian di dalamnya panel speedometernya udah pasti. Mungkin LCD-nya juga kita nanti warnain. Mungkin warnain sesuai panel speedometernya atau diwarnain juga bisa sesuai warna motornya. Nah, nanti kita lihat aja mana yang lebih bagus. Nah, mungkin nanti biar lebih bagus kita hand gripnya itu kita ganti. Kayaknya pakai punya brandnya Dendimas sih, bubur ayam racer. Soalnya tadi pas posting di Instagramnya Mas Ridwan ternyata Dendimas komen tuh pakai bubur ayam racer aja. Nah, mungkin nanti kita ganti hand gripnya di sini pakai punya Dendimas. Terus mungkin juga di sini kayaknya juga perlu dimodif nih karena kok dasinya kayaknya kurang oke nih. Jadi mungkin nanti saya minta, kebetulan project leadernya di modifikasi Fazio kali ini nanti Mas Putra. Nah, mungkin Mas Putra saya minta juga di sini. Mungkin kalau perlu sok depannya diganti, sok belakang juga mungkin nanti diganti. Nah, sama list yang di sini juga kurang oke ya. Jadi dasi tadi di depan, di sini juga mungkin diganti. Terus tadi yang di speedometer, sama mungkin di belakang sini juga bagusnya diganti nih. Nah, mungkin nanti bagian standar-standarnya juga bisa di chrome, di Gear Second chrome biar lebih bagus. Kalau misalnya kita lihat-lihat nih, mungkin nanti di bagian sein gitu ya, lampu seinnya kan ini warna bening ya. Warna bening kayak gini. Nah, biar klasiknya dapat, mungkin kita nanti ganti yang warna kuning atau orange gitu ya, biar lebih bagus. Nah, kalau misal kita perhatikan posisi duduknya ya, atau posisi ridingnya, itu memang agak tegak nih, tangannya di sini. Kemudian kalau misalnya kita bandingin yang katanya ini tuh lawannya Scoopy, padahal bukan juga sih. Emang posisi ridingnya masih enakan Scoopy. Nah, ini menarik banget sih. Jadi kan ini tuh motor hibrid pertama kali di Indonesia, udah gitu desainnya klasik retro gitu ya, mirip-mirip Vespa, Piaggio, dan juga secara harga ini sangat terjangkau. Nah, terus tadi kita lanjutin di bagian ininya. Kalau misalnya kita ini starter, itu tuh cukup one push aja udah nyala. Udah pakai keyless, kemudian oh ini standarnya lupa. Nah, cukup sekali pencet aja udah langsung nyala gitu. Biasanya nggak usah dipencet, ditahan atau dipanjer atau digas, cukup sekali pijit aja itu udah nyala. Tapi pastikan standarnya dikeatasin dulu. Nah, terus menariknya di sini tuh ada lampu hazardnya. Jadi seinnya dua-duanya nyala. Biasanya kan ini di mobil gitu ya, tapi ini kan jarang fitur kayak gini di motor. Nah, ini udah ada nih kayak gini. Terus ada yang menarik di helmnya. Helmnya juga bagus. Coba nih kita lihat. Nah, ini helmnya itu senada sama motornya. Jadi kayak gini. Ini biasanya kan helm bawaan motor tuh nggak begitu bagus ya, tapi yang ini tuh bagus. Nah, terus uniknya helmnya tuh cuma ada warna ini. Jadi kalian beli Fazio warna apapun, dapatnya pasti helmnya warnanya kayak gini. Mungkin Yamaha niatnya menjadikan warna ini sebagai ikoniknya si Fazio ini. Mungkin ya. Di sini sebenarnya kuncinya standar ya, udah keyless, tapi emang motor-motor baru kan udah pada kayak gini. Terus di sininya ada cup holder, jadi bisa naruh botol minuman di sini kalau misalnya dalam perjalanan. Nah, terus di sini juga ada 2 hook. Jadi ada depan sama belakang. Di sini bisa buat nyantolin barang gitu ya kalau misalnya lagi belanja-belanja. Nah, terus menariknya di sini ada sakunya nih, ada lacinya yang bisa sambil ngecas handphone. Jadi handphone juga masuk di dalam sini. Jadi kalau misalnya kita masukin handphone itu masuk ke sini. Nah, bisa ditutup.
Jadi sambil dicas gitu tinggal bawa kabel USB aja nanti bisa. Nah, terus kalau enaknya lagi di sini tuh bisa naruh HP-nya tuh miring kayak gini posisinya. Nah, ketika posisinya miring kayak gini, itu tuh nanti nggak goyang-goyang, nggak loncat-loncat gitu. Jadi lebih enak aja. Kan biasanya kalau misalnya kita taruh di saku motor itu goyang-goyang ya. Nah, kalau gini ditaruhnya gini aman sih. Tinggal tutup, nah bisa tertutup dengan sempurna. Iseng-iseng misal kita mau buka joknya ya. Nah, kalau misalnya kita buka joknya di sini, ini tuh bagasinya juga besar. Jadi kita mau naruh apa-apa tuh enak karena lumayan luas. Nah, ini ada jas hujannya. Kalau misalnya kita coba tadi helmnya ya, coba nggak? Masuk nggak? Nah, jadi misal kita coba masukin helm Vazio-nya. Oh, ternyata kurang atau salah naruh posisinya. Coba kita cari posisi yang paling terbaik. Mungkin seperti ini. Nah, ternyata bisa ditutup. Jadi kalau misalnya helm Vazio-nya bawaan pabriknya bisa kita masukin, tapi kalau misalnya helm yang lainnya nggak tahu sih. Mungkin perlu kita coba kali ya. Nah, ini coba kalau kita misal pakai helm yang lain. Coba naruhnya kayak gini. Oh, nggak bisa ya. Coba kayak dibalik. Kayak tadi kan kita coba bolak-balik. Nggak bisa juga. Kalau miring nggak bisa juga. Ternyata memang harus helm yang ukurannya segini. Kalau misalnya pakai helm yang half face yang biasanya atau pakai full face mungkin kayaknya nggak masuk. Jadi pakai helm ini aja. Tapi pakai helm ini juga udah bagus sih, nggak malu-maluin. Nah, terus kalau misalnya kita naikin di sini, ini apa sih ya namanya? Footstep mungkin ya kalau di motor biasa. Itu di sininya ada gerigi-gerigi kayak gini. Kalau misalnya nggak pakai sendal, agak geli sih. Mungkin nanti ke depan banyak juga pasti aksesoris-aksesoris yang di sininya tuh pasti nyediain karpet biasanya. Bentuknya karpet atau mungkin aluminium kayak gitulah ya. Biasanya untuk motor-motor matic kan kayak gitu. Nah, terus juga menurut saya sih ada minusnya di sini nih. Mungkin ini jarang dibahas oleh reviewer lain ya, tapi menurut saya ini agak sedikit ganggu karena posisi standar sampingnya itu sangat mepet sekali sama ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau nyetandar seperti ini, itu tuh pasti ini kegesek ke sini. Nah, sedangkan ini kan catnya glossy, bisa jadi nanti baret-baret gitu. Nah, itu sayang banget sih. Mungkin harusnya agak ke sana sedikit biar pas nyetandar tuh enak. Nah, ada yang menarik nih, kemarin diceritain sama salesnya, sama yang nganter motornya. Jadi kalau misalnya di plat nomor, terus plat nomor sementara kayak gini, di belakangnya ada tulisan XX kayak gini ya, itu tuh artinya bayarnya cash katanya, bukan kredit atau lewat leasing. Nah, terus banyak juga yang mengeluh katanya sulit kalau misalnya beli cash gitu. Jadi kalau beberapa dealer itu kalau malah cash itu harus inden 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau belinya kredit atau via leasing itu langsung ada saat itu juga unitnya. Nah, kalau kalian mengalami kendala seperti itu tapi kalian ingin beli cash, bisa beli lewat Tokopedia. Nah, seperti apa mungkin project modifikasinya? Pertama kita bongkar dulu speedometernya. Saksikan terus video ini sampai selesai di part 1 sampai part yang terakhir. Oh, berarti ono konverter ya? Terus kayak Posomio gitu. Bisa di kopas. Bisa di kopas. Pakai sulur tapi tampilannya digital. Kayak Posomio saya taruh cuci banyak panel itu mas. Berapa nih mas? stiker ah? Iya panel. Oh panel itu? Oh iya. Tengahnya di stiker berarti? Ini dikasih nama. Haruka. Ini ada terus